Shalom saudara, coba kalau kita ingat sejenak, hal pertama apa yang kita lakukan setelah kita bangun tidur di pagi hari. Banyak dari kita yang langsung meraih handphone kita buka notifikasi, kita scroll media sosial kita lihat berita, kita cek story orang lain, dan tanpa sadar, mungkin di menit-menit pertama setelah kita bangun di pagi hari, kita sudah memasukkan begitu banyak hal ke dalam hati kita. Ada perbandingan, kecemasan, kebisingan, pendapat orang lain tentang kita. Dan tanpa kita sadar, apa yang kita lihat setiap hari, saudara, apa yang kita dengar, dan apa yang kita pikirkan berulang-ulang, itu sedang membentuk hati kita. Hari ini kita akan masih ada dalam seri Menjaga Hati, saudara. Saya mau bicara tentang tanpa kamu sadari, ini yang membentuk hatimu. Kita pikir mungkin apa yang kita lakukan ya saudara, apa yang kita lihat di sosial media kita itu cuma lewat sejenak. Kita cuma scroll sebentar, kita cuma dengar sedikit, cuma kepikiran sebentar ya saudara. Padahal hal-hal tersebut tanpa kita sadar tuh masuk ke dalam hati kita. Dan apa yang kita masukkan ke dalam hati kita setiap hari itu jauh lebih penting dari apa yang kita kira, apa yang kita bayangkan selama ini. Mungkin kita berpikir, itu hanya hal biasa. Tapi sesungguhnya ketika itu masuk ke dalam hati kita, itu akan membentuk kehidupan kita, saudara. Apa yang masuk ke dalam hati kita tidak langsung terasa mungkin ya. Tapi dia akan tinggal, saudara, kalau kita izinkan. Dan apa yang tinggal dalam hati kita akan membentuk hidup kita. Saudara, ada sebuah prinsip sederhana ya, saudara ya. Tapi sangat dalam artinya. Kalau kita menanam benih tomat misalnya ya saudara, kita kan tidak akan panen mangga ya saudara ya. Kelihatannya sederhana ya, tapi seringkali kita lupa menerapkan prinsip ini pada hati kita. Begini saudara, kalau kita menanam benih kecemasan setiap hari, dengan kita terus menerus misalnya baca berita ya saudara yang menakutkan, atau kita menanamkan benih iri hati saudara, karena kita terus membandingkan hidup kita dengan orang lain. Kita terus memutar ulang percakapan yang menyakitkan di kepala kita. Tapi lalu kita bingung, kenapa ya kok hati kita gak bisa tenang ya? Atau mungkin kita menanam benih kepahitan dengan terus menanam kekecewaan. Terus mengingat siapa yang pernah menyakiti kita, terus mengingat peristiwanya. Mungkin kita terus berkata, aku gak akan pernah bisa memaafkan dia. Aku gak akan pernah bisa memaafkan apa yang pernah dia lakukan kepadaku. Tapi kita heran, kenapa ya hati kita terasa keras? Kenapa saudara? Karena apa yang kita tanam akan kita tuai saudara. Kalau engkau menanam benih kekecewaan, kau menanam terus benih kepahitan ya saudara ya. Kau terus menanam benih kecemasan saudara, yang gak heran kenapa hati kita jadi rasanya keras. Kenapa hati kita rasanya jadi lelah, kenapa hati kita rasanya jadi sakit saudara. Seringkali yang perlu kita tanyakan saudara ya, apa yang kita izinkan masuk ke dalam hati kita? Itu mungkin yang menjadi penyebab kenapa kita jadi lebih lelah, lebih mudah overthinking, lebih mudah merasa tidak cukup saudara ya. Padahal mungkin yang berubah bukan keadaan di sekitarmu, bukan hanya situasimu yang berubah saudara, tapi apa yang masuk ke dalam hatimu setiap hari. Saya mau ajak kita buka bersama Filipi 4 ayatnya yang ke-8 saudara. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saudara, apa yang kita pikirkan itu penting saudara. Apa yang kita pikirkan akan memenuhi hati kita ya. Saudara, kalau kita pikir-pikir ya saudara ya, setiap hari itu kita memasukkan banyak hal ke dalam hati kita. Kita mengonsumsi banyak hal ya saudara ya, bukan cuma makanan saudara. Tapi apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita pikirkan. Dan tanpa kita sadari, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita pikirkan saudara, itu semua tidak lewat begitu saja saudara. Kita pikir kita mungkin cuma lihat, kita pikir mungkin kita cuma dengar. Padahal hal tersebut masuk ke dalam hati kita. Hari ini ada beberapa hal yang saya mau bagikan kepada kita ya saudara ya, yang bisa kita lakukan
untuk kita bisa benar-benar menjaga hati kita ya saudara, memilah apa yang kita izinkan masuk ke dalam hati kita. Yang pertama saudara yang bisa kita lakukan adalah kita mulai menyadari apa yang masuk dalam pikiran dan hati kita. Coba saudara perhatikan apa yang paling sering engkau lihat setiap hari. Berita apa mungkin yang paling sering kau baca setiap hari ya saudara. Apa yang paling sering engkau dengar. Apa yang paling sering engkau pikirkan. Nah, hal-hal itu sedang membentuk hatimu, saudara. Lalu yang selanjutnya bisa kita lakukan adalah tidak semua harus kita lihat terus-menerus. Ya, saudara ya, kita hidup di zaman teknologi yang begitu canggih, ya saudara ya, di zaman yang serba update, ya saudara. Tapi kita perlu menyadari nih saudara, tidak semua harus kita lihat terus-menerus. Tidak semua konten harus kita lihat, tidak semua hal harus kita ketahui. Tidak semua hal harus kita scroll ya saudara ya. Kadang hal-hal yang terlihat mungkin biasa aja, kayaknya cuma sebentar kita lihatnya, tapi justru perlahan-lahan membuat kita jadi lelah, saudara. Ya. Lalu yang ketiga, saudara yang bisa kita lakukan adalah kita perlu berani membatasi. Ya, saudara ya. Kalau bicara tentang menjaga hati, kadangkala bukan bicara tentang menambah sesuatu saudara, tapi justru mengurangi apa? Mengurangi hal-hal yang membuat hati kita jadi berat, mengurangi hal-hal yang membuat kita jadi cemas, mengurangi hal-hal yang membuat kita jadi lelah saudara, mengurangi hal-hal yang membuat kita jadi pahit, jadi kecewa. Dan lalu setelah itu apa? Setelah itu yang perlu kita lakukan adalah kita perlu isi dengan yang benar. Ya, tadi kita sudah baca bersama Filipi 4 ayatnya yang ke-8 saudara. Apa yang benar, apa yang membangun, itu yang perlu engkau isi ke dalam hatimu. Ya saudara, dalam hidup ini seringkali kita gak sadar ya saudara. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, itu membentuk siapa kita, membentuk hati kita. Hari ini ada pertanyaan bagi setiap kita yang bisa kita renungkan saudara sejenak. Apa yang paling sering kita lihat akhir-akhir ini? Apa yang paling sering kita dengar? Apa yang paling sering engkau pikirkan? Berapa jam kau menghabiskan waktu untuk scroll sosial mediamu yang mungkin terus membuatmu jadi merasa kurang, terus membuatmu membandingkan hidupmu dengan orang lain, bahkan dengan hal-hal yang mengisi kepalamu dengan kebisingan. Dan coba kita bandingkan dengan berapa lama waktu yang kita habiskan untuk duduk diam di hadapan Tuhan, untuk membaca firman Tuhan, untuk memberikan ruang bagi Tuhan untuk berbicara kepada kita. Dan mungkin kalau kita sudah merenungkan hal ini ya saudara, kita jadi mulai sadar saudara, kenapa ya hati kita rasanya penuh, kenapa pikiran kita rasanya begitu bising saudara. Mungkin bukan karena keadaannya, tapi mungkin karena terlalu banyak yang masuk ke dalam hatimu yang sebenarnya tidak perlu engkau simpan. Hari ini kita bisa mulai dari sebuah hal yang sederhana saudara. Kita bisa memutuskan apa yang mau terus kita lihat, apa yang mau terus kita dengar, apa yang mau kita lepaskan saudara dari dalam hati kita. Karena apa yang kau izinkan masuk ke dalam hatimu, hal itu akan kau rasakan dan tinggal dalam hatimu dan akan membentuk kehidupanmu. Pada hari ini saya mau ajak kita datang kepada Tuhan. Mari kita angkat pujian ini. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku di saat
Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hatiku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kalau hari ini engkau mungkin mulai menyadari saudara apa yang selama ini membuat hatimu jadi lelah, membuat engkau jadi lebih overthinking, mungkin membuat engkau jadi lebih cemas, lebih khawatir dalam hidup ini, lebih mudah tersinggung saudara. Mungkin engkau mulai menyadari hari ini karena ada hal-hal yang masih engkau simpan di dalam hatimu dan belum engkau lepaskan. Tapi hari ini kalau engkau berkata kepada Tuhan, Tuhan, hari ini aku mau mulai melepaskan setiap hal-hal yang tidak berguna di dalam hatiku. Aku mau mulai melepaskan setiap benih-benih kekecewaan, setiap benih-benih keraguan, kebingungan, kecemasan, kekhawatiran, luka itu dari dalam hatiku. Karena aku mau hidupku, hatiku seturut dengan kehendak Tuhan. Aku mau apa yang terpancar dari dalam kehidupanku adalah hal-hal yang seturut dengan kehendak Tuhan. Dan kalau kau berkata kepada Tuhan hari ini aku Tuhan, tolong aku untuk aku diberikan hikmat untuk dapat memilih hal-hal apa yang perlu aku lihat, perlu aku dengar, dan perlu aku pikirkan. Hari ini kau boleh taruh tanganmu di dada saudara. Saya mau berdoa buat saudara. Tuhan, kau melihat setiap umatmu yang taruh tangan mereka di dada Tuhan. Setiap mereka yang berkata kepada Tuhan, Tuhan ajarkan aku untuk lebih peka lagi dengan apa yang
aku lihat, dengan apa yang aku dengar, dengan apa yang aku pikirkan, dengan apa yang aku izinkan masuk dan tinggal di dalam hatiku. Hari ini hamba-Mu berdoa, tolong setiap mereka Tuhan, untuk menjaga hati setiap mereka. Tolong setiap mereka Tuhan, untuk bisa memiliki hikmat Tuhan, untuk menjadi peka Tuhan, dengan apa hal-hal Tuhan yang boleh mereka masukkan ke dalam hati mereka Tuhan. Boleh lebih peka lagi dengan hal-hal yang mereka izinkan tinggal di dalam hati mereka Tuhan. Tolong setiap umat-Mu Tuhan, untuk biar setiap mereka Tuhan boleh bangkit Tuhan dari setiap rasa penyesalan di dalam hidup mereka. Kalau mungkin selama ini di dalam hati mereka Tuhan masih ada penyesalan-penyesalan yang tertinggal Tuhan akibat kesalahan yang pernah mereka lakukan. Atau mungkin ada luka-luka yang masih tertinggal di dalam hati setiap mereka Tuhan, yang melemahkan setiap mereka, membuat mereka kecewa, membuat mereka hidup di dalam kekecewaan dan tidak mau bangkit lagi. Tapi hari ini hamba-Mu berdoa, biar kasih karunia dari Tuhan dilimpahkan bagi setiap mereka Tuhan. Setiap mereka yang berkata kepada Tuhan, ini aku Tuhan, pulihkan aku Tuhan, tolong aku Tuhan, untuk aku bisa memancarkan hal-hal yang baik dari dalam kehidupanku, untuk aku bisa menjaga hatiku lebih lagi. Hari ini hamba-Mu berdoa Tuhan, ada kekuatan yang baru dari Tuhan. Hari ini hamba-Mu berdoa Tuhan, kasih-Mu dicurahkan di dalam kehidupan setiap mereka Tuhan. Kasih-Mu yang akan menguatkan setiap mereka untuk menjaga hati mereka, untuk memancarkan hal-hal yang seturut dengan kehendak-Mu dari dalam kehidupan mereka. Penuhi hati setiap kami dengan kasih-Mu Tuhan. Pagi hari ini penuhi hati setiap kami dengan sukacita dari Tuhan, dengan damai sejahtera dari Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur hari ini untuk kebenaran firman-Mu yang sungguh indah bagi setiap kami. Setiap kami boleh terus menjaga hati kami, menjaga setiap apa yang kami lihat, apa yang kami dengar, apa yang kami pikirkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami terima kebenaran-Mu dengan penuh sukacita. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, biar hari ini setiap kita mau lebih memperhatikan ya saudara, apa yang masuk ke dalam hati kita, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita pikirkan. Karena sekali lagi, apa yang masuk ke dalam hatimu, apa yang kau lihat, apa yang kau dengar, apa yang kau pikirkan, itu akan membentuk kehidupanmu. Dan kalau firman Tuhan hari ini menguatkan setiap engkau, saudara boleh share ke teman-temanmu yang membutuhkan, yang kau tahu sedang membutuhkan firman Tuhan ini, biar jadi berkat buat banyak orang. Puji Tuhan, selamat menjalani hari ini saudara, sampai berjumpa kembali dalam teduh kita besok. Tuhan Yesus memberkati. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikirkan